Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 15 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide dari Bapak Ibu semua. Ya, ada beberapa saham yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Baik, langsung kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di Aftok selanjutnya, Bapak Ibu bisa isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita bahas IHSG terlebih dahulu seperti biasa. Di perdagangan terakhir, ya Anda lihat IHSG cenderung bergerak menguat tipis 0,18% ya, tipis sekali. Sempat melemah tapi masih dalam kecenderungan turun ya ini saat ini. Tren masih dalam tren turun. Sehingga untuk prediksi minggu ini perkiraan kami IHSG masih akan bergerak bervariasi mix dengan kecenderungan rebound di target terdekat di 6680 ya. Dan ini adalah bagian dari proses turun ya, proses turun menuju 6400-an ya, karena ini adalah target turun yang masih bisa tercapai dalam jangka pendek. Artinya kalau misalkan saat ini ada penguatan tersebut dapat dimanfaatkan ya kalau misalkan posisi portofolio Anda dalam posisi yang kurang ideal, misalkan sahamnya terlalu banyak atau tidak memiliki posisi cash on hand yang ideal, ya silahkan segera dimanfaatkan sebaik mungkin, utamanya yang berkonsultasi dan sudah diberikan saran untuk meningkatkan posisi cash, karena kemarin sangat banyak sekali yang dalam posisi yang kurang terlalu bagus ya, dalam artian di sini sahamnya terlalu banyak atau sahamnya posisinya terlalu besar untuk ukuran sahamnya, sehingga kami menyarankan untuk dikurangi. Sehingga kalau misalkan ada indeks naik, meskipun sahamnya ketika indeks naik juga belum tentu naik, tapi kalau misalkan ya terjadi efek positif dari indeks naik ya, atau indeks rebound pullback, ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk mempersiapkan apabila terjadi penurunan lanjutan, sehingga posisi cash on hand yang mumpuni atau kita memiliki amunisi yang cukup untuk melakukan action ketika market itu di bawah itu lebih besar, dan kita harusnya lebih diuntungkan dibandingkan ketika kita membiarkan posisi yang portofolio yang kurang ideal di bawah turun, indeks turun, kita di bawah turun dan kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena ya kita tidak memiliki amunisi gitu ya. Nah, ini pengecualian bagi Anda yang memiliki dana tidak terbatas. Nah, bagi kita yang dananya mungkin terbatas, apalagi yang tidak bisa top up lagi ya sebisa mungkin tadi yang saya sudah sarankan. Dan ini berlaku di dalam strategi apapun sebenarnya ya, karena kalaupun kita invest, kita kalau misalkan punya cash dan banyak saham diskon, kita bisa melakukan pembelian posisi-posisi yang lebih baik ya, atau kita bisa memborong dalam tanda kutip saham-saham yang mungkin belum sempat kita beli ketika indeks tinggi gitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk Yeftok pembahasan IHSG malam ini. Selanjutnya kita akan bahas saham ya. Oke, kita ambil dari yang paling awal dulu ya. Ini yang dari awal, dari bawah ya. Tolong bahas Telkom, target naiknya sampai berapa dan turunnya sampai berapa, punya di harga 3.560. Sudah profit sebenarnya, berhubung tren market sedang turun, apa lebih baik TP atau hold dulu? 3.560 target naik dan target turun ya. Kita lihat dulu Telkom, apakah target turunnya sudah tercapai atau masih berpotensi untuk turun lebih lanjut. Karena kalau misalkan masih potensi turun ya take profit dulu kan, idealnya seperti itu. Kalau kita melihat dari Telkom kondisi teknikal jangka menengah, saat ini Telkom sedang pullback dan trennya masih jalan tren turun ya. Setelah dia membentuk double top, double top ya, sudah terkonfirmasi juga double topnya, ini tidak terelakkan lagi, ini adalah double top. Double top adalah indikasi tren, pembalikan tren ya. Nih ya. Jadi ini adalah pembalikan tren yang sudah terjadi. Kita akan lihat nanti trennya jangka panjang atau jangka menengah ya, karena tren kan banyak.
tren yang mana gitu yang dimaksud. Kalau kita lihat dari pergerakan terakhir, kalau Telkom ini ya seringkali memang dia cenderung mengalami penurunan itu jangka menengah ya. Misalkan yang mana? Misalkan yang ini ya. Ketika dia turun di Maret 2018, dia baru kembali naik, dan itu pun tidak naik yang besar ya. Di Juni 2019, artinya terjadi lebih dari 1 bulan ya. Sehingga kalau kita bertujuan untuk trading dan kita sudah diberikan profit dalam kondisi saat ini, yang kita harus segera lakukan adalah mencari exit point-nya. Nah, exit point-nya di berapa? Menurut saya ini adalah dekat-dekat di harga saat ini, karena kita tidak bisa berharap lebih tinggi lagi untuk saham Telkom, yang mana Telkom ini juga salah satu mover gitu ya, salah satu yang menggerakkan market pergerakannya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari pergerakannya, dia cenderung 2 kali rejection di angka 3860, sehingga area take profit terdekat yang bisa jadikan exit point adalah di 3.800 ke atas. Sekarang ini di 3780. Nah, kalau misalkan dia naik sedikit di 38 ke atas, yaitu adalah menurut saya target swing yang ideal. Menurut saya sekali lagi ya. Lalu kalau misalkan dia sudah mencapai target point dan skenario turun ini berlanjut, akan ke berapakah saham Telkom ini? Gitu kan pertanyaannya. Nah, mari kita lihat, karena ini adalah koreksi jangka menengah ya. Bisa juga menjadi jangka panjang. Ya, bisa jadi juga berlanjut ke jangka panjang ya. Nah, Telkom ini kan sudah mengalami kenaikan besar sejak 2020 bulan Maret, bukan bulan Maret ya, bulan November. Dimana kalau Bapak Ibu member peer pasti tahu kita akumulasi terakhir di bulan di bulan November untuk Telkom di tahun 2020. Sebentar saya tunjukkan ya. Dimana kita terakhir akumulasi di 2500 ya, 2500-an ya, 2500-an. Nih ya, jadi terakhir kita akumulasi ini udah mengalami kenaikan besar ya. Nah, ini sekaligus kita bahas terkait jangka panjang. Jadi dia sudah naik 80% dari 2000 sekian ya, 2600 2500 ya, di angka poin kita akumulasi di bawah 2600 ya kita dapat gitu. Waktu itu tahap kedua, ini kita hanya dapat tahap kedua karena Telkom naiknya lumayan cepat ini ya di bulan November ya. Ini naiknya tidak diberikan waktu cukup untuk kita melakukan akumulasi besar-besaran. Seharusnya kita bisa ambil besar ya, karena asumsi kita dia masih bisa turun lagi. Ternyata terjadi reversal dengan sangat agresif reversal. Kenapa? Karena waktu itu Telkom tertinggal dengan market sudah recovery sejak bulan Agustus ya, sedangkan Telkom masih turun berlanjut sampai dengan, ya nggak turun sih kalau kita katakan ya, melambat turun ya. Kalau turun itu jatuh seperti ini, nah ini melambat turun yang meretest ini. Nah, kita terlalu percaya diri untuk mendapatkan Telkom di bawah 2500 ya, jadi makanya kita tidak bisa maksimal di Telkom. Waktu itu kita cuma dapat total Telkom di angka 5 PV-an kalau nggak salah ya, harusnya bisa dapat 20 ya. Ya gimana ya, market seperti itu, kita nggak bisa mendikte ya. Kalau kita nggak dikasih ya udah gitu kan. Nah, sekarang ini apakah Telkom dapat mengulang penurunan setajam itu? Menurut saya sementara ini belum ya. Sementara ini belum. Kemungkinan turun yang saya akan lihat untuk Telkom ini masih di angka 3000-an ya, 3400 itu adalah target turun yang ideal. Kalau misalkan sekarang ini posisinya trading ya, ini take profit dulu karena ini masih bisa turun kembali ke 3500, dan bukan berarti berhenti sampai situ. Bisa aja dia turun lebih dalam dari itu. Tapi sementara ini karena Telkom kalau turunnya lebih jauh, artinya terjadi sesuatu ke market juga gitu ya, ke IHSG maksudnya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk Telkom. Kemudian dari Pak Novian, terima kasih Pak sudah dibahas ICBP-nya. Kira-kira untuk invest jangka panjang UNVR atau BRIS yang recommended, maksudnya ini suruh milih dua. Jadi gini ya, kalau kita memilih itu ya kita harus compare dalam satu sektor, satu industri. Banking dengan consumer jelas beda kan. Di posisi di portofolio itu berbeda ya.
penempatannya berbeda dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya, bank dengan bank, consumer dengan consumer ya. Jadi kalau misalkan kita comparing dengan ICBP bisa UNVR ya. BRIS kita compare dengan BTPS yang sama-sama syariah bisa. Tapi kalau UNVR dibandingkan dengan BRIS ya kurang tepat menurut saya. Jadi kita bahas UNVR. Kemarin kita sudah bahas ICBP. Jadi mungkin Anda bisa memilih antara UNVR dan ICBP. Untuk UV sendiri saham ini relatif belum naik ya. Jadi dia crash di 2020 kemarin itu lanjutan penurunan jangka panjang ya. Kalau Anda lihat dari penurunannya itu sudah terjadi 2019 ya, dimana dia mencapai peak performance-nya di 2018 saat itu ya, bersamaan dengan perlambatan indeks juga karena indeks mengalami konsolidasi sejak 2018 dan jatuh di 2020. Dan ketika terjadi penurunan yang cukup signifikan ini ya, yang terjadi di tahun 2020, Anda bisa lihat sendiri UV belum mengalami kenaikan, bahkan dia malah cenderung turun. Kalau kita lihat dari fundamental ya kan, lagi-lagi kalau kita invest yang kita harus lihat adalah fundamentalnya. Kalau kita lihat dari fundamentalnya, memang kita harus akui UNVR mengalami penurunan kinerja, baik itu dari atas sampai dengan bawah. Namun kalau Anda perhatikan penurunan ini di 2021 mengalami penurunan 7% untuk pendapatan, kemudian operasionalnya itu turun cukup dalam 18% untuk ukuran UV. Karena UV itu dalam sejarah turunnya itu cuma 1%, 2%. Nah, artinya impact dari pandemi itu ya kita nggak bisa bilang 100% dari pandemi, tapi penurunan kinerja dari 2020 itu klimaksnya terjadi di 2021 ya. Kemudian di kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 Anda lihat perbaikan pendapatannya tumbuh ya. Kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 itu mengalami pertumbuhan, artinya ini ada perbaikan kinerja di atas. Kemudian di sisi operasionalnya juga mengalami penumbuhan utamanya di kuartal 1, dan kemungkinan di tahun 2022 nanti, maksudnya di laporan tahunan 2022 kan, sekarang ini 2023 kan, nanti akan dilaporkan kinerjanya untuk laba operasional di atas 2021, namun diperkirakan masih di bawah 2020, sehingga penurunan yang terjadi di 2021 ini sudah terefleksikan di harga sahamnya ya itu. Dan sekarang ini melihat dari teknikal ya, menurut saya ini potensi naik karena ini saham ini masih belum, bisa dikatakan belum recovery ya, belum mengalami recovery dibandingkan saham-saham yang lain sekelas seperti Mayora atau ya seperti NDF, ICBP, rata-rata sudah mengalami kenaikan sejak penurunan 2020 ya. Jadi menurut saya kalau tipikal Anda jangka panjang ya, diskon yang terjadi di UNVR ini ya merupakan kesempatan ya, merupakan kesempatan. Meskipun Anda mungkin hanya mengincar 30% ini untuk pullbacknya ini. Kalau Anda mau ngincar lebih panjang lagi ya, ini mungkin prosesnya agak panjang gitu ya. Gitu. Baik, seperti itu. Bisa bahas saham kios dari segi teknikal. Untuk Kioson, oke, saham barunya. Dari sisi teknikal jangka panjang jelas downtrend. Sekarang ini sedang menguji supportnya di angka 120 ini. Dan sepertinya ini, maaf ini saya coba, meskipun pertanyaannya teknikal, tapi saya harus juga lihat ini seperti apa fundamentalnya ya. Kalau dari fundamentalnya ini memang bisa dikatakan nggak masalah ya, karena dia positif di 2021 dan di 2023 ini 2022 ini juga positif. Jadi ya kemungkinan besar secara teknikal ini masih akan turun ya. Secara teknikal ya, kalau kita lihat dari teknikalnya dia akan turun. Tapi ini apa yang terlihat di fundamentalnya tidak bisa menjadi pembenaran apabila Anda nyangkut untuk trading loh ya. Nah, saya cuma lihat ini mungkin gak ya ke 50, menurut saya bisa aja ke 50 ya, karena nggak sedikit saham yang sebenarnya dia punya laba tapi atau bottom line-nya positif itu pun juga masih di bawah ke 50 pun ada gitu ya. Artinya itu tidak menjadi sebuah syarat pembatalan. Wah, ini kalau turun ya bisa mentok ya, bisa ke bawah 50. Dan sekarang ini kita lihat dari technical H4 ada tekanan beli di sesi pagi nih ya, sesi pagi, namun tidak berlanjut. Sepertinya ini pullback dulu ya, sepertinya ya.
Tapi memang belum sempurna ya. Ini kita lihat dari volumenya aja sama. Jadi pullbacknya ini dapat berlanjut kalau Anda lihat kios itu naik ke atas 120 ya. Kalau 120 dilewati berarti potensi ke 140. Ini lumayan secara persentase. Kalau Anda lihat dari 120 ke 140-an itu lebih dari 10%, 17-an persen. Jadi lebih dari cukup untuk kita trading kan. Tapi sekali lagi ini downtrend ya. Di downtrendnya ini mungkin saja ke 50 ya bisa ya. Oke, seperti itu. Bagaimana dengan technical IELTS? Mohon pembahasannya. Oke. Nah, untuk IELTS sekarang ini teknikalnya cenderung masih lanjutkan downtrend ya, karena saham ini masih downtrend. Kemarin sempat naik di atas EMA 60, namun sayangnya dia nggak bertahan. Nah, kita berharap dia bisa membentuk higher low di sini. Namun ini belum ada higher low ya, sehingga kita belum bisa katakan seperti itu. Nah, saham ini akan mulai uptrend kalau Anda lihat paling tidak dia kembali di atas EMA 60 di atas 97. Yang mana kalau dia naik ke 97, level 80-an ini menjadi sebuah support baru. Lebih tinggi dari support sebelumnya di 60-an 8 ini. Ya. Jadi teknikalnya ini masih menunggu dan juga transaksinya ini masih tipis. Seperti itu. Bahas Goto untuk trading. Saya sudah beli di 94, TP1, TP2 dan stop lossnya di berapa. Kemarin kita sudah bahas terkait pullback Goto. Nah, ini targetnya ada 2, sudah saya sampaikan ya. Di 102 sudah tercapai, kemudian di 114. Untuk stop loss saat ini tentu saja harus dinaikkan ya. Di angka 95 ya, 1 tick di bawah support. Oke. Boleh tolong bahas BBKP, bahas apa teknikal atau fundamentalnya. Jadi ke depan tolong kalau bertanya dikasih penjelasan untuk pembahasan apa ya. Saya akan bahas teknikalnya ya, karena ini ya nggak ada permintaan spesifik. Cara teknikal untuk Bukopin sekarang ini masih proses pullback setelah dia membentuk high low di 106. Potensi pullbacknya ini paling tidak akan menguji lagi resist area 120-an ya, dimana di situ juga berada EMA 60. Oke, lanjut. Pak Yusuf, NICL kelanjutannya ke berapa? Semua target yang sudah Bapak pasang kemarin tercapai sempurna. Apakah bisa ke atas 300? NICL ini sudah melewati target yang kita pasang sebelumnya. Ini target sejak bulan November 2022 ya. Kapan kita bahasnya Bapak Ibu pasti kalau nonton pasti ya tahu ini ya. Ini tanggal 29 November 2022 di mana NICL menjadi judul utama. Ya, sebenarnya pembahasannya ini permintaan dari Bapak Ibu tentu saja, nggak ada dari kita untuk bilang kalau NICL ini potensi ke sana. Ya, jadi yang seperti yang sudah Anda tahu, apa yang kami bahas di sini adalah permintaan penonton, permintaan Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada proyek atau tidak ada titipan dan sebagainya untuk kita sampaikan di forum yang kecil ini, forum yang tidak banyak yang nonton ini ya. Tapi ya saya harapkan dengan informasi yang dapatkan ini ya sedikit banyak orang bisa dapat informasi yang berkualitas lah gitu ya. Dan NICL ini pembahasannya nggak cuma sekali, 1 ya, 2 ya, di Desember ini ya, Desember 19, kemudian ini waktu koreksi di 26 Desember, kemudian bahas lagi di tanggal 28 ya, semakin Desember akhir itu sering kita bahas, awal Januari menuju 200 ya, ini potensi tembus 200 dan lebih tinggi lagi. Ini kita sudah bahas dan kita berusaha ya menyampaikan apa yang saya lihat apa adanya, tidak ada yang kita kurang-kurangi atau yang saya lihat seperti itu ya saya akan sampaikan seperti itu. Dan tentu saja ini adalah sebuah berkah juga, karena tentu saja yang namanya kita bahas di Yeftalk ini kalau kita tahunya pasti lebih dulu di PTR ya. Kita sudah beli di November sebelum ada pembahasan ya, kita sudah mulai trading di harga 90-an, 98, 99 itu tanggal berapa? Tanggal 8 ya, tanggal 8 November, kemudian tanggal 8 Desember kita juga trading.
Kemudian tanggal berapa ini, tanggal 22 Desember juga kita trading ya. Jadi NICL ini kita ikuti terus ya pergerakan naik dan turunnya, karena ya kita tradingkan ya. Jadi ya harusnya member PTR ini bulan ini meskipun marketnya nggak bagus, harusnya mereka masih ada yang bisa dinikmati lah ya gitu. Karena seperti yang saya sudah sering sampaikan bahwa tidak semua saham itu turun ketika market turun. Sebaliknya juga ketika market naik, nggak semua saham naik juga. Jadi kita harus tahu bagaimana mengikuti kondisi market. Kita harus bisa menyesuaikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah NICL ini bisa ke atas 300? Menurut saya dengan kenaikan terakhir yang cukup besar, dengan volume yang besar ini, setidak-tidaknya dia akan naik ke angka 300 ya. 300-an, dimana di sini juga berdiri sebuah resisten ketika dia IPO di 2021 ya ini ya. Gitu. Jadi memungkinkan untuk ke sana ya. Jadi ini saham ini sudah naik besar ya sejak November tanggal 28 tadi ini sudah mengalami kenaikan 134%. Dan kenaikan ini seperti yang saya sudah sampaikan di awal tahun kemarin, bahwa emiten mineral pertambangan non energi seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa tonton ulang ya, dapat giliran manggung setelah emiten batu bara, emiten gas, emiten oil melemah ya. Karena ya namanya uang di market itu tidak berhenti di situ ya, dia akan berpindah-pindah kemana pergerakan naik berada ya. Jadi kalau ada yang bilang seperti ini market jelek saya istirahat dulu, itu menurut saya kurang tepat ya gitu. Jadi Anda akan kehilangan momentum bagus. Tetap akan ada yang bagus, tapi memang ketika market lagi kurang bagus ya challenge-nya lebih besar. Kita harus lebih disiplin, bukan berarti nggak ada yang naik. Ini saya luruskan karena kemarin banyak juga yang bilang, wah ini kayaknya trading susah ya bulan Desember, bulan Januari. Yes, memang. Tapi tetap akan ada saham-saham seperti NICL ini ya gitu. Jadi justru di situ kita akan menguji kondisi market yang seperti itu, akan menguji bagaimana strategi kita, bagaimana psikologi kita menghadapi market yang bergejolak turun. Kalau market bergejolak naik ya kita beli ya nggak sambil merem sih, ya beli akan relatif lebih mudah untuk profit ya. Tetapi ketika kita market turun dan kita bisa positif kinerjanya, nah itu adalah sebuah achievement ya, achievement yang lebih dari yang lain-lain ya. Sudah kami buktikan kok di PTR ini. Anda cek kinerja waktu indeks jeblok juga kita tetap positif ya. Memang di Desember kemarin setelah 12 bulan, hampir 16 bulan kita nggak negatif, kemarin Desember kita kena negatif tapi 0, sekian persen saja. Artinya apa? Artinya kita ya tidak terbawa market turun juga sebenarnya ya. Itu hal yang wajar ya gitu, hal yang wajar dan normal. Kalau positif terus nanti kita dikira dibuat-buat ya. Itulah naturalnya seorang trader beraktivitas di market ya, kadang positif kadang negatif, tapi ya sejauh ini ya kita bisa pertahankan positif gitu ya. Nah NICL ini menurut saya potensinya masih bisa naik, namun sekali lagi untuk beli sekali lagi ini sudah tinggi. Jadi jangan sampai ya Anda membeli di harga yang sudah terapresiasi dengan besar. Anda kemana aja ya, kan sudah dibahas sering di sini juga itu loh ya. Semoga ya banyak yang saya harapkan penonton-penonton kami di sini dapat terhindar dari saham-saham yang kita bilang turun, dan juga dapat saham-saham yang kita bilang potensi naik dan itu terjadi, benar-benar terjadi, dan itu menjadi berkah untuk Bapak Ibu semua ya. Walaupun ini forum kecil ya, penontonnya sedikit, tidak seperti forum-forum besar yang lainnya gitu ya. Oke, saya masih hold NICL Pak ya, berkah saat market jelek. Nah ini ya seperti sekarang NICL ngeri sekali bisa ke 300 lebih ya, seperti itulah ya. Kemarin banyak yang ya bilang NICL ini bisa kuat sekali melawan market ya. Karena ya itu tadi, justru ketika market itu turun ya, saham-saham yang tidak berkorelasi itu justru akan dijadikan mesin uang ya.
Ya kita nggak bilang semua loh ya, tergantung juga. Tapi ya yang bisa kita ambil hikmahnya adalah ketika market jeblok, ya otomatis penggerak-penggerak besarnya ya ikutan turun. Karena itulah yang menyebabkan indeks turun kan. Nah, kemana larinya uang ini kan nggak mungkin diistirahatin. Mereka harus muter uang. Nah, uangnya ya larikan ke mana, kemana market yang tidak berkorelasi dengan market gitu loh. Ini sedikit advice buat bapak ibu yang mungkin baru belajar, mungkin baru belajar trading, bagaimana memahami market. Ya jadi justru ketika market jelek seperti sekarang ini, kalau dalam tanda kutip ya, jelek itu kan negatif, tapi dalam tanda kutip jelek itu tidak selalu ya membuat kita merugi gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita ambil peluangnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di forum YEFTalk edisi 15 Januari 2023 ini. Semoga para penonton YEFTalk semoga diberikan keuntungan, keberuntungan, diberikan keberkahan dari informasi yang saya sampaikan ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin salah kata yang saya sampaikan di YEFTalk ini, baik itu yang saya sengaja dan tidak sengaja, yang itu juga menyinggung, mungkin saya minta maaf, tidak ada maksud untuk untuk menyindir untuk dan sebagainya ya. Saya bilang apa adanya supaya untuk Bapak Ibu dapat belajar di forum kecil ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, share video-video YEFTalk yang Anda merasa informasinya menguntungkan ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.